Kalau kita sudah kalau kita belum sampai mengucapkan huruf mimnya, kita udah merubah kiblat kita, berarti sudah nggak memenuhi syarat sahnya sholat. Sebab syarat sahnya sholat itu salah satunya adalah harus menghadap kiblat. Sampai kapan? Sampai dengan huruf mim tadi itu, assalamualaikum, masih ngadep kiblat. Dan kalau kita nengok pun setelah itu gitu, assalamualaikum warahmatullah. Jangan begini banget, sebab yang disunatkan biar pipi kita dilihat oleh orang belakang gitu. Assalamualaikum. Nah yang kedua itu seluruhnya sunnah. Nah cara yang sempurna adalah begitu kita mengucapkan salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullahnya itu juga tambahan disunatkan ya. Ini wa ayyabda'a al-iltifata indal mimi min alaikum gitu. Mengucap menengok, maksudnya nengok ke kanan itu ketika kita sesudah mengucapkan huruf mim, assalamualaikum warahmatullahi gitu. Wal intihau minas salami ma'al intihai anil iltifat. Dan berakhirnya kita nengok yang disunatkan tadi dengan berakhirnya ucapan salam kita lagi, assalamualaikum warahmatullahi gitu. Udah balik lagi ke tempat semula. Wattayamunu bihi, jadi kanan dulu baru kiri. Wa yazida qawlahu, dan menambahkan ucapan salamnya itu warahmatullah. Jadi sunnah. Adapun kalau kita sholat jenazah, di sini ada keterangan ya. Wa amma ziyadatu wa barakatuhu ya, warahmatullahi wabarakatuh, barakatuhnya itu patusanu inda Ibni Hajar fi sholatil janazati faqat, hanya disunatkan ketika sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Khilafan Ramli falatusanu indahu mutlaqan, dan menurut Imam Ramli tidak disunatkan nambahin itu, cukup assalamualaikum warahmatullahi aja. Karena itu kalau kita sholat jenazah di Mekah itu imamnya cukup assalamualaikum warahmatullahi gitu. Kadang-kadang warahmatullahi juga nggak dibaca, nggak kedengeran gitu ya. Tapi kalau di sini kita ngikutin Imam Ibnu Hajar, jadi ucapannya kita tambahin, ya apa salahnya kita ikut yang sunnah gitu. Apalagi yang menjelaskan seorang mujtahid gitu ya, Ashabus Syafi'i. Kita tambahin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wa yafsila baina taslimataini biqadri subhanallah. Antara salam pertama dengan salam kedua itu hendaknya ada jeda sedikit. Gini, assalamualaikum warahmatullahi. Balikin. Berhenti dulu. Berhentinya seberapa lama? Biqadri qiraati subhanallah, paksa 2 detik begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Diam dulu, baru assalamualaikum warahmatullahi. Di sini katakan biqadri subhanallah. Ada lagi disunatkan kalau memang kita udah bisa melakukannya, yaitu wa niyatul khuruji minas sholati ma'a taslimatil ula. Ketika mengucapkan salam pertama, ada niat di dalam hati bahwa kita mengakhiri sholat kita. Jadi niat dalam hati bahwa sholat kita sudah berakhir gitu. Dan juga disunatkan ini wa ayyanwiya as-salama, dan hendaknya niatin ketika mengucapkan salam itu, ucapan salam itu kan doa ya, yaitu kita ucapkan doa salam kita itu alal malaikati, kepada malaikat,
Karena kita yakin di samping kanan kiri kita ini ada malaikat rotib dan malaikat atid. Ya. Selalu itu didampingi malaikat. Juga kita niatin wa mu'minayil insi wal jinni. Kita juga niatin ucapan salam doa kita ini waktu kita mengakhiri sholat kita, bahwa kita juga doain orang-orang Islam, orang mukmin yang ada di kanan kiri kita. Dan tidak mustahil juga, atau kita yakini bahkan, kata ini ajaran dari Nabi, kita ucapkan salam ini juga untuk jin-jin Islam. Jadi jin-jin Islam ini ada terus, ya. Karena itu ada guru saya, masih di pesantren dulu, dia bilang, saya ini kalau sholat selalu niatin makmuman, imaman. Kenapa Gus? Saya panggil Gus itu. Ya kalau saya sholat pasti ada jin yang ikutin saya gitu. Walaupun saya sendiri, saya yakini bahwa saya akan jadi imam dari jin-jin itu gitu. Dia ngomong gitu sama saya gitu. Ya kita sih percaya aja deh dia ngomong gitu ya. Tapi yang jelas kalau kita selesai mau mengucapkan salam itu kita ucapkan juga untuk orang-orang Islam yang ada di kanan kiri kita, sekaligus jin-jin Islam. Nah kalau kita jamaah jelas di samping kiri kanan ada orang pasti. Kalau kita jadi makmum, ya tempat kita di kirinya imam gitu. Berarti kita mengucapkan salam, juga kita niatkan menjawab salamnya imam. Kan imam dulu salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sekaligus menjawab salamnya imam atau menjawab. Kalau kita adanya sebelah kanan imam, ya waktu kita nengok kiri itu jawaban kita atau salam kita juga menjawab salamnya imam. Itu artinya kaifiahnya, ya. Wa yanwi ar-radda 'alal imami fi ihdahuma. Nah itu keterangannya gitu. Dan diniatkan juga menjawab salamnya imam apabila kita adanya di kiri, berarti langsung dijawab salamnya imam. Kalau kita ada di kanan imam, waktu kita mengucapkan salam kedua juga kita niatin menjawab salamnya imam gitu. Berikutnya waktu sanwal jalsatul istirahah fi kulli raqatin yakum ba'daha. Disunatkan duduk istirahat artinya. Di dalam setiap rakaat itu dia akan berdiri melanjutkan rakaat berikutnya. Jadi rakaat kedua dan rakaat ketiga. Jadi rakaat pertama, kedua itu kita duduk dulu. Nanti waktu rakaat ketiga mau keempat juga duduk dulu. Indal qiyami an rakaatil ula wa tsalitsah gitu. Tapi wala tusannu ba'dal qiyami min sajdatit tilawah. Dan tidak disunatkan setelah kita melakukan sujud tilawah, ya, gitu. Kalau sujud tilawah langsung bangun aja, jangan pakai istirahat itu. Wa waktuha, adapun waktunya inda al-qiyami min ar-raqatil ula wa tsalisah, ya. Wa yusannu tahfifuha, dan disunatkan sedikit aja, jangan kelamaan gitu. Pendek lah. Falyutawiluha, jangan lama-lama, ziyadatan ala jalsatil julusi baina sajdataini, melebihi duduknya kita duduk di antara dua sujud. Waktu kita baca Rabbil firli warhamni itu, ya kalau bisa jangan lebih itu. Wa yusannu maddut takbiri min ibtida'i raf'ihi minas sujudi ilal qiyam. Nah cara kita mengucapkan takbir intiqal itu, kita takbir intiqal itu sampai dengan berdiri. Kan dari duduk sujud Allahu Akbar gitu. Bahkan dikatakan sampai ke 7 alif masih boleh, ya.
Allahu Akbar gitu. Begitu juga kalau kita dari i'tidal ke sujud, itu dipanjangin takbirnya itu. Allahu Akbar sampai jidat kita mentok ke tempat sujud gitu. Demikian udah isya.